Since I was a kid, I believe in the Lord Jesus. And in 2013, God called me when I was cooking. Suddenly, I heard a voice, "Will you surrender your life to me?" Then I looked left and right. No one was talking at the time. My daughter was still toddler. So I cried out because I knew this was God's voice. And I said, "Yes, God, I want." So immediately I prayed. Then God cleared me of belief in shamans. And I remember at that time I was also struggling from an attack by the power of darkness and sorcery, which wanted to kill me. For months I was vomiting blood, and my body felt whole and cold, and at certain hours suddenly I felt very cold and hot, like a fire, like ice. My genitals was itching, and I went to the doctor, and the doctor said to me, "Already checked, but didn't see any disease." Then my mother prayed for me with a servant of God. Then in the end, it was just my mother who prayed for me. After that, I vomited. A small piece of paper had Arabic writing written on it, "Come out of my mouth." Then I felt relief. Then after that, I fell asleep and saw the horned red head beside me suddenly disappear like a smoke. The big snake that was wrapped around my body also disappeared, and I saw a big hand giving me clothes like a royal clothes. Then I understand this is what is called a new life. At the time, I immediately fast, and I often fast both Daniel and fast a regular fast. And I saw while I was in the worship, in a vision, I saw an angel of God giving me a key. Then after worship, I thought what it meant. I didn't understand. As time goes by, God gives me wisdom and shows my eyes which open the world of sorcery to find out how the world of occultism works and what all I knew to share with you. In Matthew 16, chapter 19, "And I will give unto thee keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Then I felt that when my body was hot and want to have a fever, it turned out that there was a ghostly creature like a black shadow attached to my body. When I was sleeping in my dream, I saw many snakes on my bed. The demon was pricking my tongue so that the worm we usually call canker sores. Like right now, I have a canker sores. And the devil used a tomcat animals to attack me. This animal so small like an ant, so dangerous and deadly. Then I heard an intimidating voice like the spirit of murder. I can smell like a rotten and fragrant. Of course, my brother and sister, this is all the spirit of the dark powers and etc. At the time, my brother and sister went through a process, the process of character. I had ups and downs. I fell into
the sins of adultery, and also I like fashion and feel bold with the sexy clothes. This also has a spirit besides our flesh. The devil tried to take my heart and divert my call to the Lord Jesus. During the sanctification process, it was not easy. I often want to give up. And if you see me now here talking, share gospel and testimony just because God grace and God favor. God never fails in anything His plans. So my brother and sisters, if you experience God calls, don't give up. Keep relying on God. Humble yourself before God's hands so you can able through all the process behind God calls that is so beautiful in God's ways to make you something valuable, and you will be respected by the Father if you accept the calling. Sejak kecil saya sudah mengenal Tuhan Yesus melalui ibu saya. Dan pada tahun 2013, saya mendengar suara. Dan ketika itu putri saya masih balita dan saya sedang masak. Dan saya mendengar suara, maukah engkau menyerahkan hidupmu padaku? Dan saya lihat ke kiri ke kanan, ini siapa yang berbicara? Dan saya langsung tahu, oh ini Roh Kudus. Dan saya menangis. Dan saya bilang, ya Tuhan saya mau. Ketika itu tidak sampai di situ, Tuhan memproses saya, membersihkan saya dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan juga saya ada beberapa orang yang saya kenal, dia mencoba mau membunuh saya dengan kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang saya. Magic ini sangat-sangat membunuh. Dan saya ingat selama 4 bulan itu saya muntah darah. Dan saya juga pada jam-jam tertentu tiba-tiba saya tuh berasa dingin, berasa panas badannya, kayak seperti api, tiba-tiba dingin tiba-tiba gitu. Dan pokoknya berasa nggak enak banget, gelisah gitu selama berbulan-bulan. Saya nggak tahu persis berapa bulan, tapi saya merasakan sangat-sangat terganggu dan tidak enak dan mau mati rasanya. Dan bahkan juga di kemaluan saya gatal, dan saya ke dokter. Dan setelah saya ke dokter, dokternya bilang nggak ada penyakit apa-apa. Jadi bikin saya tuh tambah, aduh, stres bawaannya. Nah, sambil berjalannya waktu, ibu saya mendoakan saya dan satu hamba Tuhan, dan singkat cerita tinggal ibu saya yang mendoakan saya, dan saya udah nggak kuat, pokoknya nggak kuat banget gitu. Dan tiba-tiba waktu ibu saya berdoa, keluar sebuah hanya kertas kecil yang saya muntahkan, itu tulisan Arab gitu yang keluar dari muntahan saya gitu, dan saya langsung merasa lega. Dan ketika itu saya tidur, dan sudah malam ya, saya tidur dan saya melihat gitu di samping saya itu ada kepala bertanduk merah tiba-tiba hilang seperti asap. Dan juga ular besar yang melilit saya itu tiba-tiba lepas gitu. Dan juga saya melihat sebuah tangan gitu memberikan saya itu baju seperti baju kerajaan. Dan saya tahu, oh ini yang namanya lahir baru. Dan juga saya langsung berpuasa, dan saya biasa berpuasa Daniel atau berpuasa yang biasa. Dan saudara-saudaraku, melewati proses ini itu tidak mudah, dan saya akan bacakan di Matius 6 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci
kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan sebelum saya mendapatkan ayat ini, saya tuh melihat di dalam pujian penyembahan yang sering saya naikkan, saya tuh melihat malaikat itu memberikan kunci kepada saya. Tapi seiringnya waktu saya nggak tahu itu apa. Pada setelah saya selesai berpuasa, saya merasakan gitu, badan saya tiba-tiba mau panas gitu, mau demam gitu. Ternyata itu ada semacam roh gitu, bayangan yang mau nempel di badan saya, itu yang membuat panas gitu. Dan juga saya melihat banyak ular gitu di tempat tidur saya kebangun gitu lah. Itu yang membuat bikin sakit penyakit, baik itu kemaluan ataupun gatal-gatal ya gitu. Dan saya juga melihat gitu, ini real gitu. Itu tomcat tuh datang bener-bener gitu, tiba-tiba banyak gitu. Itu tomcat itu berbahaya. Kalau kena ya binatang yang kecil ini tuh bisa mematikan gitu. Dan tidak sampai situ saudara-saudaraku, dan saya juga sempat jatuh di dalam persinahan. Saya juga suka gitu memakai pakaian yang seksi gitu loh. Ini tuh ada spiritnya, ada rohnya. Selain itu kedagingan kita loh saudara. Karena kita tuh mau tampil yang berani gitu loh di depan orang. Itu kan spirit ya. Dan proses ini tuh pasang surut. Dan iblis mau mengalihkan hatiku dan mencoba menjauhkan saya dari Tuhan Yesus. Proses pemurnian ini tidak mudah saudara-saudaraku. Seringkali saya juga ingin menyerah. Dan saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan udahlah cari yang lain aja, saya nggak kuat kayak begini. Ini prosesnya tuh bener-bener. Dan saya pikir-pikir, oh ini kedagingan saya yang besar gitu. Dan ya singkat cerita, saya ada sekarang ini. Kalau saya dapat memberikan kesaksian, kalau saya dapat berbicara di depan Anda semuanya, ini semua itu karena anugerah Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita semuanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda mengalami panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Intinya kita harus dekat kepada Tuhan dan mau menerima proses Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi murid Kristus.